Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Anggi Lestari SPD dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini, solih dan soleha? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Robbi jidni ilman warjukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah aku pemahaman. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan atau mengidentifikasi unsur-unsur berita. Siap ya semuanya? Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian dapat menentukan unsur-unsur berita. Sebelum menentukan unsur-unsur berita, kita harus terlebih dulu tahu apa itu pengertian berita. Nah, berita adalah informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi atau telah terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Nah, sekarang berikut adalah contoh teks berita. Mari kita baca bersama-sama contoh teks berita berikut. Tabrakan beruntun terjadi di kawasan Ring Road, Jalan Gagak Hitam, Kecamatan Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 14 Mei 2020 petang. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 18.30 WIB dan melibatkan 2 unit kendaraan pribadi, 1 unit mobil box, dan 1 unit truk. Pas mau buka puasa tadi kecelakaannya, mobil paling depan bannya meletus, kata seorang saksi mata, Namira. Saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tabrakan tersebut. Sementara, petugas kepolisian masih melakukan evakuasi di tempat kejadian perkara. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Peristiwa apa yang terjadi? Dari teks berita tadi, dapat kita ketahui peristiwa yang terjadi tadi adalah tentang kecelakaan beruntun, ya. Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Ya, yang mengalami peristiwa itu adalah kendaraan pribadi, mobil box, dan mobil truk, ya. Lalu yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Ring Road, di kawasan Ring Road, Jalan Gagak Hitam, Kecamatan Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Ya. Lalu, mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena ban mobil yang paling depan itu meletus. Lalu, kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, pada tanggal 14 Mei 2020 petang, ya. Dan yang terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses terjadinya peristiwa karena ban meletus hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan beruntun, namun belum diketahui ada berapa korban yang selamat ataupun yang meninggal, karena polisi masih ada di TKP. Paham? Untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa ya? Nah, soleh dan soleha, sebetulnya tadi ketika kalian menjawab 6 pertanyaan tadi, kalian sebetulnya sedang menentukan unsur-unsur berita. Adapun rumus unsur-unsur berita adalah 5W ditambah 1H. W yang pertama adalah what, yang artinya apa. W yang kedua where, artinya di mana. W yang ketiga when, yang artinya kapan. W yang keempat who, artinya siapa. W yang kelima adalah why, artinya mengapa. Dan how, yang artinya bagaimana. Jadi kalian bisa mengingat rumus unsur-unsur berita yaitu 5W ditambah 1H. Atau kalian bisa juga mengingat adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa,
bagaimana ya. Jadi kalian akan lebih mudah mengingatnya 5W ditambah 1H atau adik Simba. Paham ya? Jadi berita dinamakan, bisa dikatakan berita yang baik jika memenuhi keenam unsur ini. Jika salah satu unsurnya tidak ada, misal tidak ada unsur who, tidak ada siapa, maka berita itu belum bisa dikatakan sebagai berita yang baik. Jadi semua unsurnya harus lengkap. Ya. Sekarang kalian sudah paham kan apa itu unsur-unsur berita? Untuk latihan soal, di sini kalian bisa lihat ada sebuah teks berita. Silahkan ditulis di buku latihan kalian. Tulis beritanya tentang banjir merendam ratusan rumah di 3 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Silahkan ditulis beritanya, kemudian kalian tentukan unsur-unsur beritanya. Ya, seperti tadi yang adik Simba tadi. Jadi kalian tentukan apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, bagaimana dari berita ini. Bisa ya? Semangat! Selamat mengerjakan latihan soalnya. Ingat, stay at home atau di rumah saja. Jikapun harus keluar rumah karena keadaan mendesak, maka lakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selalu berbahagia. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.